Halo Resubers, kalian lagi nonton ditemenin sama Arjuna nih. Berternak hewan memang bisa jadi peluang usaha yang menguntungkan. Tapi nih guys, apa jadinya kalau hewan yang diternak itu adalah hewan-hewan yang anti mainstream? Penasaran nggak? Berikut ini ada beberapa hewan tak biasa yang dibudidayakan. Sebelum lanjut videonya, bagi kalian yang belum subscribe, klik dulu tombol subscribe di bawah video ini. Mari kita bagi pengetahuan dan hal seru lainnya yang ada di dunia ini. Bukan maksud nggak bersyukur sama ciptaan Tuhan ya, tapi boleh dibilang keberadaan hewan yang satu ini selalu kita hindari ya guys. Tahu sendiri lah ya alasannya. Selain bikin gatel, nyamuk juga membawa penyakit mulai dari demam berdarah sampai malaria. Tapi nih guys, kalau di sini kan nyamuk jadi musuh. Di negara Cina, nyamuk malah dikembangbiakan loh guys. Di kota Guangzhou, mereka ngebangun sebuah pabrik nyamuk terbesar di dunia untuk memberantas nyamuk berbahaya. Jadi setiap minggunya jutaan nyamuk terinfeksi bakteri berkembang biak di sini. Bakteri ini disebut sebagai bakteri Wolbachia. Wolbachia sengaja dimasukkan ke tubuh nyamuk untuk menghentikan penyebaran penyakit Zika, demam berdarah, dan demam kuning. Nantinya, nyamuk jantan yang terinfeksi bakteri ini akan dilepaskan ke hutan. Nah, kalau si nyamuk ini kawin sama nyamuk betina, otomatis anak-anak mereka akan terinfeksi bakteri ini dan jadi nggak berbahaya kalau gigit manusia. Keren juga idenya. Siapa yang langsung ngibrit kalau lihat serangga yang satu ini nih? Mimin juga salah satunya nih. Kecoa dikenal sebagai serangga yang kotor dan menjijikan. Tapi bagi sebagian orang, kecoa justru dijadiin peluang usaha, bahkan bisa jadi solusi buat mengatasi limbah atau sampah. Kayak di kota Tiongkok ini guys, ada sebuah peternakan dengan miliaran kecoa yang memiliki tugas mulia untuk melahap 50 ton limbah dapur setiap harinya. Shandong Qiaobin Agricultural Technology menyalurkan limbah dapur melalui pipa ke area kecoa. Selain itu, kalau kecoa itu mati, semua akan digiling dan digunakan sebagai sumber protein untuk ternak atau untuk penggunaan umum mereka dalam obat tradisional. Para ilmuwan juga melakukan penelitian dengan menggunakan ekstrak kecoa dalam masker kecantikan, pil diet, dan bahkan perawatan rambut rontok loh guys. Biasanya kita suka sebel banget ya guys kalau lagi makan tiba-tiba didatengin lalat, tapi siapa sangka serangga menjijikan ini punya peluang bioindustri yang terbuka lebar loh. Salah satunya kayak yang dilakuin pria asal Vietnam ini nih guys. Pria bernama Pan Van B ini udah 5 tahun beternak lalat jenis Black Soldier Fly. Menurut Mr. B, jenis lalat ini nggak bahaya buat lingkungan dan manusia. Sebaliknya, mereka sangat berguna dalam penguraian sampah organik. Dari bisnisnya ini, Mr. B menjual telur dan larva lalat. Thì mỗi lần mà thu hoạch xong trừ hết chi phí mỗi tháng trại nuôi ruồi của ông bé. Larva lalat ini adalah makanan yang punya banyak nutrisi untuk babi, unggas, dan pembiakan akuatik. Selain itu, dia juga menjual lalat mati yang digunakan sebagai pupuk organik untuk menanam sayuran berkualitas tinggi. Nah, keuntungannya juga nggak main-main loh guys. Saat ini, setiap kilogram telur lalat harganya 12 juta hingga 18 juta rupiah. Ya kalau dihitung-hitung katanya doi bisa dapat penghasilan hampir 100 juta lah per bulan. Gimana guys? Ada yang berminat jadi peternak lalat nggak? Kalau nggak ya nggak apa-apa, nggak maksa kita kok. Siapa sih yang nggak takut sama hewan mematikan ini? Tapi nih guys, ternyata saat ini banyak loh orang yang membudidayakan kalajengking, khususnya racunnya. Kalian tahu nggak sih, harga racun kalajengking ternyata lebih mahal dibandingkan emas. Peneliti dari Maroko bahkan baru-baru ini menciptakan alat pemerah racun kalajengking. Alat tersebut menempel pada buntut dan menggunakan listrik untuk menstimulasi kelenjar racun kalajengking. Di dalam racun kalajengking mengandung ratusan komponen yang berguna untuk kesehatan. Selain itu, racun kalajengking juga bisa digunakan sebagai pestisida. Kalian jangan kaget ya guys, 1 gram racun kalajengking bisa dijual seharga 106 juta rupiah loh. Bahkan racun dari beberapa spesies yang lebih langka bisa mencapai harga 12.000 dolar Amerika Serikat atau sekitar 120 juta rupiah. Wow, itu racun apa racun?
Sebagian orang pasti menganggap tikus itu binatang jorok dan bikin orang yang ngelihatnya jadi lari ketakutan. Tapi anggapan ini nggak berlaku nih guys buat pengusaha yang satu ini. Bobby, warga asal Palembang, tertarik menekuni budidaya ternak tikus putih guys. Usahanya ini udah ia lakuin sejak 5 tahun yang lalu. Hewan yang diternaknya juga bukan tikus biasa loh, melainkan tikus jenis mencit. Katanya sih, tikus putih ini banyak dibutuhin konsumen, khususnya mahasiswa kedokteran atau kesehatan yang lagi penelitian. Untuk satu tikus dihargai sebesar Rp40.000. Untuk omset setiap minggunya bukan fantastis lagi guys. Pengusaha ini bisa meraup untung puluhan juta rupiah. Ayo siapa yang mau beli tikus nih? Tikus nggak lucu kampret. Sebelum beranjak dari video ini, mungkin video sebelumnya juga menarik untuk dilihat nih. Berikut ini ada beberapa kamuflase hewan paling menipu mata. Lihat sesuatu yang aneh gak sama batang pohon ini? Yakin beneran gak ada yang aneh? Kalau Mimin bilang di batang pohon ini ada tokek, percaya gak? Kalian emang harus percaya, soalnya tokek Madagaskar ini jago banget berkamuflase layaknya batang pohon. Warna dan pola dari tubuh tokek Madagaskar ini memang sama persis seperti batang pohon di sekitarnya. Dengan cara ini tentunya hewan ini bisa aman dari ancaman predator. Selain itu, kelihayannya ini juga bisa mempermudah hewan ini untuk mendapatkan makanan berupa serangga kecil yang nggak sengaja hinggap karena nggak tahu kalau ada hewan ini nempel di batang pohon. Lumayan nih. Coba manusia juga bisa berkamuflase kayak gini, biar aman ketemu mantan. Saat kalian ke sebuah tempat, khususnya di taman atau di hutan, jangan langsung kira jika daun kering yang berserakan hanya sampah ya. Karena bisa jadi nih, di antara daun kering merupakan kupu-kupu berbentuk unik yang biasa disebut dead leaf butterfly alias kupu-kupu daun mati. Jika dilihat dari namanya aja, bisa digambarkan kalau kupu-kupu satu ini punya tampilan sayap unik yang terlihat seperti helai daun kering pada bagian luarnya. Namun pada bagian dalam memiliki warna yang cantik. Kupu-kupu jenis ini diketahui biasa hidup di hutan Asia Selatan, India, dan Madagaskar. Kalau kalian kira ini hanyalah bentuk daun biasa, salah banget guys. Karena daun satu ini punya wajah dan 6 kaki runcing. Jangan kaget ya, ini bukan daun jadi-jadian, melainkan serangga yang bisa disebut giant Malaysian leaf insect. Serangga ini pun disebut-sebut sebagai serangga terpintar karena mampu berkamuflase dengan sangat baik seperti daun agar terhindar dari predator utamanya yakni burung. Siapapun pasti nggak ngira ya kalau ini hanyalah serangga. Apalagi selain berwarna hijau, serangga ini juga punya noda coklat layaknya daun asli yang sudah mengering. Ini mah nggak cuma nipu predatornya aja, tapi semua mata nggak terkecuali manusia. Predikat hewan yang ahli menyamar berhasil diraih sama salah satu jenis tokek satu ini yang disebut tokek setan ekor daun. Dilihat dari namanya aja, kalian pasti sudah tahu kalau reptil ini memang memiliki ekor layaknya daun yang sudah mengering. Gak hanya bagian ekornya saja, tubuh dari hewan ini juga mampu berubah warna sehingga pola tubuhnya seperti pola yang ada pada daun. Tapi keahlian yang dimiliki tokek gak berhenti sampai di situ aja guys. Selain bisa merubah tubuhnya seperti daun kering, hewan ini juga mampu mengubah warna tubuhnya menjadi hijau atau abu-abu sesuai dengan lingkungannya. Mungkin sudah banyak yang tahu ya kalau hewan laut yakni gurita selain bisa menyemprotkan tinta sebagai senjatanya, hewan ini juga mampu berkamuflase dengan baik. Gurita penyamar mampu berkamuflase dengan mengubah warna tubuhnya agar sama dengan lingkungan sekitar, mulai dari warna pasir sampai terumbu karang. Bahkan hewan ini juga mampu meniru sejumlah hewan lainnya, mulai dari ular laut, ikan lepu, ikan sebelah hingga ikan pari. Hal ini dilakukan bukan untuk menakuti mangsa, melainkan untuk menghindari musuhnya seperti kepiting dan ikan besar lainnya. Tukang nipu dong berarti dia.
Sekilas tampilan bunga ini terlihat indah ya, tapi sayangnya bunga indah bagikan malaikat ini sebenarnya merupakan iblis jahat bernama belalang anggrek. Seperti namanya, belalang anggrek adalah predator yang meniru penampakan bunga anggrek. Ia seringkali berakting layaknya bunga anggrek. Bahkan hewan apapun atau sekalipun manusia akan sulit untuk membedakan antara belalang dan anggrek asli. Dengan menyamar sebagai anggrek, belalang ini bisa menjebak hewan yang menjadi makanan utamanya. Melihat daya tarik belalang yang serupa dengan anggrek, mangsa akan mendekat dan belalang anggrek pun menyabet mangsanya.